Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil ini panjang, silakan duduk saja. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai macam barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan keluarkan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Ada 4 hal dalam bacaan Injil hari ini yang dapat kita renungkan. Pertama adalah segala sesuatu yang kita miliki suatu hari akan berlalu. Entah barang itu hilang atau kita yang hilang. Tidak seorang pun bisa membawa pergi apa yang dia punya semasa hidup kalau Tuhan sudah memanggilnya. Sehebat apapun juga karyanya, tidak bisa dibawa pergi, hanya bisa dikenang saja. Dulu ketika orang menciptakan kapal Titanic, penciptanya itu, perancangnya, mengklaim bahwa kapal itu tidak mungkin tenggelam. Saking amannya, ternyata tenggelam juga. Begitu banyak korban yang terjadi.
Kita lihat peninggalan-peninggalan zaman dulu, sudah banyak yang hilang. Entah dirusak oleh zaman, entah dirusak oleh tangan-tangan yang jahil dari manusia. Semua akan berlalu. Kita pun tidak mungkin dari muda sampai tua muka tetap sama, kekuatan tetap sama. Ya pasti akan mundur, pasti akan berubah. Meskipun kadang-kadang ada orang mau merubah mukanya supaya tampak tetap sama seperti dulu. Dan semua orang yang melihat tahu itu palsu. Itu buatan manusia. Itu menentang alam. Jadi boleh tidak oplas? Boleh, kenapa tidak? Tapi resikonya adalah itu palsu. Para bintang film itu perlu melakukan itu, karena dengan cara itu mereka mencari makan. Karena orang suka melihat sesuatu yang palsu tapi indah. Palsu tapi indah. Seperti bunga plastik. Indah memang, tapi palsu. Karena tidak ada hidup di dalamnya. Jadi segala sesuatu akan berlalu. Jangan kita terlalu tergantung kepada apa yang kita miliki. Ada banyak orang menjadi sombong karena dia memiliki sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa mencapainya. Menjadi sombong. Dan sombong itu akan menjadi akar dosa. Mulailah akan merendahkan orang lain, mungkin menindas orang lain. Demi mempertahankan apa yang dia miliki, mungkin dia akan merugikan orang lain. Itu dosa. Kalau kita menyadari segala sesuatu akan berlalu, maka tidak ada yang perlu terlalu dipertahankan. Semua akan berlalu. Yang kedua, ketika murid-murid bertanya, kapan waktunya tiba? Tuhan tidak menjawab kapan tiba. Kan tidak ada tadi. Yang Tuhan jawab adalah, waspadalah. Nanti ada nabi-nabi palsu yang menggunakan namaku menyesatkan kalian. Sekarang banyak sekali yang seperti itu. Di gereja-gereja juga demikian. Membuat dirinya dipuja-puja orang karena bisa menyembuhkan, karena bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung, karena bisa mendengar suara Tuhan. Ada banyak yang seperti itu sekarang. Mungkin orang Katolik juga sudah tertular. Dikit-dikit Tuhan yang ngomong sama saya. Padahal itu pendapat dia sendiri. Sehingga orang lain tidak bisa membantah. Ini Tuhan yang ngomong sama saya. Hati-hati. Itu kesaksian-kesaksian palsu. Menggunakan nama Yesus untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Itu yang kedua. Maka Yesus katakan waspadalah. Yang ketiga, akan terjadi bencana-bencana, akan terjadi perang-perang. Tapi itu belum waktunya juga kata Yesus. Waktunya belum tiba. Ketika bencana tiba, mungkin ada banyak orang akan jatuh dalam kesulitan. Mungkin juga kebinasaan. Tapi belum tiba. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita tidak terjadi. Siapa di antara kita, termasuk saya, yang dulu pernah menderita satu hal, sampai sekarang masih menderita itu? Saya pikir tidak ada. Semua bergerak terus. Ketika kita bisa mengatasi kesulitan, kita menjadi semakin kuat. Kalau memang ada orang masih terus menderita, itu karena mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan, atau tidak bisa melepaskan diri dari bayangan-bayangan masa lalu. Meskipun sudah mengaku dosa, sudah bertobat, tapi masih terus berpikir, waduh saya salah ya. Maka hidupmu tidak pernah akan senang. Karena engkau tidak bisa melepaskan beban. Itu seperti orang yang sudah mandi tapi masih merasa keringatan, masih merasa kotor. Lalu mandi lagi. Ya, satu hari berapa kali mandi sudahlah cukup. Tidak perlu diulang-ulang. Waduh saya sudah mandi, tapi ada bagian yang belum saya gosok ini. Masuk lagi kamar mandi, gosok lagi bagian itu. Selesai, ada yang bagian belum. Waduh. Kalau mau cerita tentang mandinya bersih apa tidak. Banyak orang pakai handuk yang sama,
melap mukanya, melap juga bagian belakang. Betul tidak? Kan handuknya cuma satu. Repot sekali ya kalau mandi harus ada 3-4 handuk. Satu khusus muka, satu khusus perut, satu khusus di bawah perut, satu di belakang. Repot sekali. Biasanya orang mandi cuma satu handuk. Saya juga satu handuk. Jadi ingatlah, bagian yang menggosok mukamu juga menggosok tempat lain. Akhirnya kembali ke mukamu lagi. Itu yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Banyak orang khawatir akan perang. Ini kan sedang perang ini. Orang meramalkan perang dunia ketiga. Kita sudah mengalami kesulitan-kesulitan. Ekonomi sudah sangat merosot, turun. Tapi ini belum, kata Yesus. Jangan khawatir akan hal-hal seperti itu. Toh kita masih bertahan. Kita bersyukur hidup di bumi Indonesia. Kita bersyukur mempunyai Pak Jokowi yang masih menjaga kita dengan baik. Bayangkan jika orang lain justru di tengah kesulitan ini bisa mengambil keuntungan. Bapak kita ini masih menjaga kita dengan baik. Dan kita percaya Tuhan masih melindungi kita semua. Kita masih bisa bertahan hidup meskipun lebih sulit. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi kan belum berakhir. Selama masih ada hidup, kita masih ada kesempatan melakukan hal yang lain. Sehingga Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan pada kita, barang siapa tidak bekerja, jangan dia makan. Hati-hati menafsirkan ini. Bukan berarti orang yang sudah pensiun, orang yang mungkin ada kekurangan pada tubuhnya, orang yang sudah lemah, lalu tidak boleh makan. Oh, tetap boleh makan. Bekerja ini tidak selalu menghasilkan uang. Jadi jangan disalah tafsirkan. Banyak orang berpikir yang namanya bekerja ya harus menghasilkan uang. Ketika kita membuat bakti sosial, keluar uang untuk orang lain, kita juga sedang bekerja. Ketika kita berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi banyak orang yang mungkin tidak ada hubungan dengan kita sedang bekerja, layak untuk makan. Yesus katakan setiap pekerja mempunyai hak untuk menikmati hasil kerjanya. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang-orang tua. Paling tidak mereka pernah bekerja keras untuk keluarganya. Paling tidak mereka pernah menanamkan banyak bibit-bibit kebaikan. Justru karena ada orang tua yang tak berdaya, ada orang-orang miskin seperti yang kita rayakan pada hari ini, hari orang miskin sedunia, kita mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi bekerja tidak hanya karena saya pintar, tidak, karena saya mau berbagi, itu bekerja menurut Santo Paulus. Karena itulah tetaplah berusaha meskipun keadaan sudah berubah, kita tidak seperti dulu mampunya, ada kekurangan. Baiklah kita tetap berusaha, tetaplah menjadi orang baik. Tidak ada alasan karena penghasilan saya kurang, sekarang saya boleh merampok orang lain. Sekarang saya boleh menipu orang lain. Sekarang saya boleh judi-judi, coba-coba siapa tahu saya untung. Tidak ada orang berjudi yang menjadi pemenang. Pernah 1-2 kali menang, mungkin lebih banyak kalah. Yang menang ya bandarnya. Karena itulah perang, bencana jangan membuat kita menjadi orang yang lalu terpuruk, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yang keempat kata Yesus, kamu akan dibunuh orang, dibenci orang, bahkan mungkin oleh orang tuamu, bahkan mungkin oleh saudara-saudarimu, bahkan mungkin oleh sahabatmu. Tapi barang siapa bertahan, kata Yesus, dia akan hidup. Memang kita sudah hidup, tapi hidup kan hidup duniawi. Ketika kita bertahan dalam penderitaan, kita mempunyai hidup surgawi. Apakah hanya orang Kristen yang dibenci orang, yang mengalami penderitaan-penderitaan di dunia? Tidak. Semua orang akan mengalami itu.
Lebih orang Kristen. Kenapa orang Kristen? Karena orang Kristen diajar untuk hidup benar. Di mana ada orang hidup benar, pasti lebih banyak orang tidak benar yang merasa terganggu. Karena itulah orang benar diganggu. Kalau kita tidak diganggu oleh orang jahat, berarti kita sekelompok dengan mereka. Kita orang jahat juga. Orang jahat tidak saling mengganggu. Bersaing iya. Orang jahat hanya mengganggu orang baik. Kata Yesus, tetaplah bertahan, maka engkau akan hidup. Pada dasarnya menurut Nabi Maliaki, Tuhan akan datang. Dia akan memusnahkan orang seperti api memusnahkan jerami. Mengerikan bukan? Hari itu akan datang. Dan kita percaya karena ini Alkitab yang mengatakan kita percaya itu. Tetapi tetaplah bertahan. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang menanggapi perubahan zaman dengan bijak. Zaman berubah bukan berarti saya harus berubah menjadi buruk. Keadaan buruk di sekeliling saya bukan berarti saya harus menjadi seperti mereka. Tetapi kadang-kadang kita juga harus cerdik, jangan konyol. Kalau ada 10 orang mengeroyok kita, lebih baik lari. Jangan dikeroyok, kita berlutut. Oh Tuhan. Mungkin kau sungguh-sungguh akan menghadap Tuhan itu. Kalau engkau hanya berdoa, lari. Jadi ada banyak hal yang bisa kita hindari. Yesus saja, ketika dia ditentang orang, berapa kali dikatakan bukan? Dia pergi dari tengah-tengah mereka. Sebab mereka tidak pantas menerima kekudusannya. Mereka tidak pantas menerima pertolongan dan keajaiban yang dibuat oleh Yesus. Dia pergi dari mereka. Kita juga ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kalau hal itu bisa menyebabkan jiwa kita terluka atau mungkin binasa. Semoga Tuhan membantu kita menanggapi masa-masa akhir dalam hidup kita. Entah itu kapan, kita tidak pernah tahu. Semoga pada saat akhir kita menjadi orang-orang yang pantas untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin.